Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, kali ini kita akan bahas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang satu sisi membuat kita senang dan gembira, di sisi lain ada hadis-hadis Nabi yang kemudian mengingatkan kepada kita tentang posisi dan keadaan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Jadi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menyebutkan semua umatku itu nanti akan masuk surga kecuali yang enggak mau masuk surga, kecuali yang enggan. Ketika sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Lalu dengan bahasa muqabbalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maksiat kepadaku, maka dialah kelompok orang-orang yang enggan itu, yang enggak mau masuk surga itu. Jadi hadis ini terdapat di dalam Sahih Bukhari pada kitab I'tisam bil Kitab was Sunnah bab kedua. Hadis ini juga ada di Musnadnya Imam Ahmad, tetapi tidak pakai lafaz illa man aba, kecuali yang enggan. Tidak disebut itu, tapi cuma menyebutkan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku nanti akan masuk surga, tanpa ada lafaz illa man aba itu di Musnadnya Imam Ahmad. Walaupun ada pada dua kitab, yaitu di Sahih Bukhari dan Musnadnya Imam Ahmad itu, tetapi ada yang menghukumi sanadnya dihukumi gharib, karena dalam sanadnya ada perawi yang namanya Fulaih bin Sulaiman. Fulaih bin Sulaiman itu ada yang menyatakan bahwa dia perawi yang tercela, tetapi ada juga yang meyakini bahwa itu tidak. Sehingga kemudian inilah yang menyebabkan hadis ini ya, kemudian juga masih ada yang mengatakan ada celahnya. Tetapi karena terpakai dalam Sahih Bukhari ya, juga ada di kitabnya Sahih Muslim, maka celaan terhadap hadis ini tidak dianggap. Sebagaimana kemudian kita tahu bahwa ittifaqus shaykhaini alaihi yuqawi amrah. Jadi kesepakatan terpakainya hadis ini oleh Bukhari Muslim menguatkan bahwa perkaranya tentang periwayatannya itu tidak ada masalah, sehingga hadis ini kemudian dianggap sebagai hadis yang sahih. Jadi ini menggembirakan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Dan kemudian ketika ditanya siapa yang enggan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang kemudian taat kepadaku maka dia masuk surga, dan siapa yang durhaka bermaksiat kepadaku maka dia adalah orang yang enggan itu. Jadi ini memberikan sebuah gambaran bahwa senanglah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, karena kita semuanya akan masuk surga. Di dalam kitab Umdatul Qari itu, juz ke 25 yang saya lihat itu, ada keterangan tentang hadis ini. Al-muradu bil abai al-imtina'u anil Islam. Jadi yang dimaksud dengan aba itu, enggan itu, adalah kelompok orang-orang yang menolak masuk Islam. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW itu dijanjikan surga adalah mereka-mereka yang menerima Islam, lalu mengilmui Islam, lalu mengamalkan Islam. Jadi secara sederhananya, siapa umatnya Nabi Muhammad yang menerima Islam, lalu mengilmui Islam itu, lalu mengamalkan Islam itu, maka dia dijamin masuk surga. Sedangkan siapa yang menolak Islam, tidak mau mengilmui Islam, lalu kemudian tidak mau menjalankan Islam dengan benar, itulah orang-orang yang disebut dengan orang yang enggan itu, atau orang yang tidak mau itu. Jadi pada titik ini, hadis ini memberikan gambaran bahwa umatnya Nabi Muhammad itu terbagi dalam dua kelompok besar. Kelompok orang-orang yang menerima Islam, yaitu umat ijabah itu. Lalu kelompoknya orang-orang kafir, umatud dakwah. Jadi dia umatnya Nabi Muhammad, tapi dia tidak mau Islam gitu ya, tidak masuk Islam. Dia padahal tergolong sebagai orang yang hidup sesudah Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Dan kalau kita melihat di ayat-ayat Al-Quran itu memang sudah disebutkan, misalnya innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar itu adalah Islam. Itu di dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. Ini sering saya baca ayat ini ketika biasanya kalau ada mu'allaf yang mau masuk Islam itu, lalu saya mengikrar untuk membaca syahadat itu, biasanya ayat ini dibaca lebih awal. Dan ayat inilah yang kemudian tidak tertera pada kitab-kitab yang lain. Tidak ada agama yang lain yang mengatakan bahwa agamanya lah yang benar. Tidak ada. Tidak sejelas, sekonkret Islam yang menyatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar itu adalah Islam. Jadi bahasanya adalah agama yang benar di sisi Allah itu adalah Islam. Bukan agama yang paling benar gitu. Tetapi agama yang benar itu adalah Islam. Dan kemudian juga di ayat yang lain juga disebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam, maka dia tidak akan kemudian diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang paling merugi. Sehingga kita pun dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dipesan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, jangan kamu mati, jangan kamu mengakhiri hidup kamu itu kecuali sebagai seorang muslim. Dan juga doa dari Nabi Yusuf yang sering saya ulang itu ayatnya, bahwa
ketika sudah mendapatkan segala sesuatu, maka yang diinginkan adalah wafat dalam keadaan sebagai seorang muslim yang baik. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Mau wafatkan aku sebagai seorang muslim dan masukkan aku, golongkan aku sebagai orang-orang yang saleh. Ini memberikan gambaran bahwa orang yang enggan masuk surga itu adalah umat dakwah. Jadi orang-orang yang kemudian di lain Islam. Karena disebutkan di situ agama yang benar itu adalah Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia termasuk orang-orang yang tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang nanti akan merugi. Dan ini ayat yang menantang sekali. Adakah kemudian di kitab manapun yang menyebutkan bahwa mengatakan agamanya yang benar? Tidak ada kecuali yang Islam ini. Dan Quran surat Ali Imran ini ayat 19 ini ada juga kemudian yang masuk Islam gara-gara ayat ini, yang memang menantang. Tidak ada satu agama pun yang menyatakan agamanya yang benar, tapi Islamlah yang kemudian mengatakan bahwa innad dina indallahil Islam. Nah, kita yang sudah masuk dalam Islam ini, maka kita harus mengilmui Islam lalu mengamalkan Islam. Dan pesan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita adalah janganlah kita mati kecuali sebagai seorang muslim yang baik. Dan doa dari Nabi Yusuf ketika sudah mendapatkan segala-galanya, akhirnya kita yang sudah tua, kita yang sudah punya anak, kita yang sudah punya cucu, kita sudah berada di waktu-waktu yang sepuh itu, adalah berdoa kepada Allah agar ketika sudah wafat nanti berada dalam kondisi sebagai seorang muslim dan digolongkan sebagai orang-orang yang soleh. Itu harapan kita sebenarnya, dan tidak ada yang lain. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kalau tadi sudah disebutkan bahwa pada titik hadis ini ada dua kelompok besar, yaitu umatnya Nabi Muhammad yang memang menerima Islam, kemudian dia mengilmui dan mengamalkan Islam, sedangkan yang kemudian menolak Islam, tidak mengilmui Islam, tidak mengamalkan Islam, atau yang disebut dengan umat dakwah itulah orang yang enggan umatnya Nabi Muhammad, tapi dia enggak mau, dia durhaka, dia kemudian bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara sederhana membedakan orang kafir dan muslim itu diukur berdasarkan sumber-sumber otentik keagamaan. Jadi menurut hadis ini simpel sekali dan jelas sekali bahwa orang kafir itu adalah takdzibur Rasul alaihi salatu wassalam fi syai'in mimma jaa bihi. Jadi orang kafir itu adalah orang yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal yang disampaikan atau yang dibawa oleh Nabi. Sedangkan orang muslim itu adalah tasdiquhu fi ma jaa bihi, yang membenarkan semua yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah dia orang muslim. Tentu jemaah yang dirahmati Allah, membawa pemahaman kepada kita bahwa dalam konteks penganut agama yang lain selain Islam itu adalah tergolong orang yang aba atau enggan, walaupun kita memang harus hidup dalam kondisi toleran yang kuat, saling menghargai dan menghormati. Tetapi keyakinan bahwa keimanan kita mempercayai, meyakini apa yang dibawa oleh Nabi, itulah muslim. Sedangkan yang menolak atau mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi, maka itu adalah orang-orang kafir. Jemaah yang dirahmati Allah, Abdul Qadir Al-Baghdadi itu dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq mengemukakan beragam pandangan mengenai masalah siapa yang disebut muslim atau siapa yang bisa dimasukkan ke dalam makna umat Islam itu. Jadi yang secara sederhana saja, secara sederhana orang Islam itu adalah orang yang mengakui
dua kalimat syahadat. Jadi setiap orang yang sudah bersyahadat mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah sebagai seorang muslim. Itu sudah terkategori orang Islam. Kemudian juga ada yang menyebut bahwa umat Islam itu, kata beliau, setiap orang yang meyakini bahwa sholat yang 5 waktu yang menghadap kiblat itu adalah wajib, maka dia adalah orang muslim. Dan kemudian ada juga menyebutkan bahwa umat Islam itu adalah setiap orang yang mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW dan meyakini semua yang dibawa oleh Nabi, maka dia adalah umat Islam. Jadi kategorinya sederhana, ya. Kalau menurut Abdul Qadir Al-Baghdadi itu, jadi untuk menjembatani orang-orang yang kemudian apakah Islam KTP ini, KTP-nya Islam, bukan, tapi adalah orang yang bersyahadat. Selama dia sudah bersyahadat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia sudah muslim. Lalu kemudian dia juga meyakini, lalu kemudian melaksanakan sholat 5 waktu, maka itu sudah muslim. Dan ini yang mempererat sebenarnya menjadi kaidah penting dalam kehidupan sebagai seorang muslim dan mukmin. Jadi kalau sudah sholat, ya ayo, nanti kita akan bahas itu. Jadi kalau sebagai seorang muslim kok sudah sama-sama sholat, ya tidak boleh saling mengkafirkan, ya. Apalagi sampai mengkafirkan, membenci saja, mendendam, itu sudah tidak boleh sebenarnya kalau sudah sama-sama sholat gitu. Lah kok bisa masih membenci dan mendendam sama-sama sholat? Nah itu yang harus dibahas, ada apa itu. Jemaah yang dirahmati Allah, intinya memang sesuai dengan hadis ini kita meyakini bahwa umatnya Nabi Muhammad ini akan masuk surga, ya. Walaupun cara masuk surganya itu ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga setelah hisab, ada yang masuk surga itu setelah dari neraka, ya. Tapi tetap masuk surga akhirnya, yang dikenal dalam riwayat itu sebagai jahannamiyun. Jadi alumni dari neraka, tapi kemudian dicari oleh Allah. Cari, katanya Allah kepada malaikat, cari yang pernah kemudian bersyahadat, cari yang pernah mengatakan la ilaha illallah walaupun dia masuk neraka. Terakhir dicari-cari ada orang iman, itu dientas. Itu namanya jahannamiyun, orang yang sudah berasal dari neraka. Jadi masuk surga setelah dari neraka, ada yang masuk surga dengan hisab, ada yang masuk surga tanpa hisab. Nah yang kita harapkan itu adalah paling tidak ketika kita masuk surga dengan hisab itu adalah hisab yang ringan. Jadi salah satu doa yang kita baca dalam sujud kita diantaranya adalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Yang menurut hadis itu hisab yang ringan itu seperti al-arad. Al-arad itu ditampakkan saja sama Allah. Ini kamu ngakui ini ngakui semuanya, diakui. Iya ya Allah, saya melakukan itu. Iya ya Allah. Lalu Allah kemudian dengan kasih sayangnya, karena rahmat Allah kemudian, tapi sudahlah, masuk surga. Ringan, itu al-arad namanya. Ditampakkan oleh Allah, dihisab oleh Allah, tapi kemudian al-arad itu hanya ditampakkan, ini loh yang kamu lakukan, ini yang kamu lakukan, lalu diakui oleh kita, lalu kemudian Allah tetap menyuruh kita masuklah ke surga. Itu karena kasih sayang Allah. Nah bagian dari doa-doa kita itu agar masuk surga dengan hisab yang ringan itu adalah membaca doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Sama dengan doa-doa di antara yang kita baca itu adalah seperti misalnya habis salat maghrib dan habis salat subuh. Itu siapa yang membaca doa Allahumma ajirni minan nar 7 kali, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, habis subuh dan habis maghrib, dalam hadis itu disebutkan maka dia ketika nanti
meninggal dunia, dia akan dibebaskan dari api neraka. Dan ternyata dalam riwayat di hadis qudsi itu disebutkan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat menyeret 3 kelompok manusia yang sudah dipastikan masuk neraka, ada satu kelompok manusia yang mau diseret ke neraka itu, tapi setiap mau dimasukkan ke neraka, lalu neraka ciut. Ketika mau dimasukkan neraka ciut lagi. Ketika kemudian disuruh, Allah menanyakan, malaikat menanyakan, kenapa kau begitu? Maka neraka menjawab, karena selama di dunia dia selalu berdoa agar dihindarkan dariku. Nah, jadi doa-doa Allahumma ajirni minan nar itu harus kita baca juga. Bukan berarti kemudian kita takut sama neraka, tapi itu adalah bagian yang kemudian diperintah oleh Nabi untuk baca seperti itu. Baca. Bukan berarti takut pada neraka, takut pada makhluk, tidak takut pada Allah, bukan. Tapi dalam rangka kita taat kepada Nabi. Dan Nabi mengajarkan doa habis sholat maghrib dan subuh itu berdoa seperti itu. Maka juga sebelum kita salam, salah satu doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kita berdoa sebelum salam seperti itu. Makin banyak kita berdoa seperti itu dan neraka itu tahu. Sehingga kemudian ketika ada kelompoknya orang yang sudah dipastikan masuk neraka, kemudian neraka tidak mau. Ketika itu ditanya, kenapa engkau begitu? Lalu dijawab, karena selama di dunia dia berdoa begitu. Kalau begitu, kata Allah, masukkan ke surga. Ini adalah bagian hal penting yang kemudian harus kita pahami bersama. Bahwa ada yang masuk tanpa hisab, ada yang melalui hisab. Ada yang kemudian masuk neraka terlebih dahulu sesuai dengan kejelekan yang dilakukan itu. Jadi yang terakhir ini ada hadis Nabi yang sudah saya pernah sampaikan, itu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ketika surga itu telah dimasuki orang yang masuk surga dan ahli neraka sudah dimasuki oleh orang yang ahli neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarkan orang yang masih ada iman dalam hatinya, walaupun itu hanya sebiji sawi. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan sudah kosong, hitam, tidak dikenal. Lalu mereka dilemparkan ke dalam sungai yang bernama Nahrul Haya. Kemudian mereka tumbuh sempurna kembali seperti biji yang ada di pinggir jurang. Jadi sudah tidak dikenal. Makanya kalau dalam ayat Al-Quran itu kan ada dialog antara orang di neraka dengan di surga itu. Orang di neraka ini ketika sudah tidak kuat, Tuhan, aku punya family, aku punya kerabat yang masuk surga. Mau dialog gitu, mau minta tolong bahasanya. Dan ketika dipertemukan orang yang di surga, gak tahu siapa itu, karena sudah hitam, sudah tidak jelas siapa itu. Nah itu kemudian ada yang masuk surga setelah hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Babal jannah yaumal qiyamah astaftihu fayaqulu al-khazin min man anta faqulu Muhammad fayaqul bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka." Saya datangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku minta dibukakan. Lalu kemudian penjaga pintu itu, malaikat khazin, malaikat yang penjaga surga itu berkata, "Siapa kamu?" Aku menjawab, "Muhammad." Lalu dia mengatakan, "Untukmu aku diperintahkan agar tidak membuka pintu kepada seorang pun sebelum engkau." Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dengan umatnya nanti masuk surga yang pertama kali setelah proses hisab. Dan ada juga kemudian masuk surga tanpa hisab itu. Wa adani rabbi ayyudkhilal jannah min ummati sab'ina alfan la hisaba alaihim wa la adaba ma'a kulli alfin sab'una alfan wa salasu wa hasayatin min hasayat. Rabbku
menjanjikanku untuk memasukkan ke surga 70.000 umatku tanpa hisab dan tanpa azab. Bersama setiap 1.000 ada tambahan 70.000 dan 3 cakupannya. Jadi banyak sekali kemudian yang masuk surga tanpa hisab. Nanti ada kajian khusus tentang siapa yang kemudian masuk surga tanpa hisab ini. Jamaah yang dirahmati Allah, tapi tentunya doa kita diantaranya adalah bukan kemudian merasa tidak pantas Pak, pas minta masuk surga tanpa hisab, aduh berat, apa ngerasa banyak dosa. Saya bisa masalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Sudahlah ya Allah, nanti hisabnya yang ringan. Iya wes diakui, gini-gini diakui. Tapi Allah Maha Sayang. Paling tidak kalau saya tanya itu beberapa kali seperti itu sudah Ustaz ya. Pas minta saya tanpa hisab, berat Ustaz ya. Karena nanti yang tanpa hisab itu memang agak berat gitu ya. Orangnya penuh dengan ketawakalan, tauhidnya kuat. Kita ini tidak ada ketawakalan yang kuat, itu susah. Nanti kita bahas di kesempatan lain insya Allah. Nah, di sisi lain ada hadis yang kemudian ini sering dijadikan alasan-alasan dari beberapa kelompok, bahkan untuk membenarkan dirinya. Kalau tadi disebutkan bahwa semua umatnya Nabi Muhammad akan masuk surga kecuali yang enggan, ya dibagi dua itu. Model masuk surganya kan ada yang tanpa hisab, pakai hisab, ada yang masih ke neraka, baru kemudian dientas nanti. Di sisi lain ada hadis-hadis Nabi yang cukup menerangkan kepada kita tentang terpecah belahnya umat ini. Bagaimana itu? Tadi kan sudah gembira semua umat akan masuk surga. Nah, hadis tentang iftiraqul ummah ini. Yang pertama itu riwayat dari Auf bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah. Wa inna hadhihi al-millah sataftariku ala salasin wa sab'in." Jadi kemudian disebutkan sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Rawahu Abu Dawud. Ketahuilah bahwa ahlul kitab itu sebelum kalian telah terpecah belah menjadi 72 golongan, dan bahwa umat ini juga akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 72 golongan masuk neraka, dan 1 golongan masuk surga. Siapa itu yang masuk surga 1 golongan itu atau kelompok itu? Al-jamaah. Jadi ini juga hadis engkau jamaah, engkau ahlussunnah wal jamaah. Kapia kowe siapa selain aku ahlussunnah wal jamaah? Selain tak tahu engkau. Jadi kalau hadis ini menyebutkan 73 terpisah umatnya Nabi Muhammad, 72 yang masuk neraka, 1 kelompok yang masuk surga. Siapa itu? Disebutkan dalam hadis ini adalah al-jamaah. Nanti kita bahas itu. Di riwayat yang lain disebutkan inna bani Israil tafarraqat ala sintain wa sab'ina millah wa taftariku ummati ala salasin wa sab'ina millah kulluhum finnar illa millah wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qalu ma ana alaihi wa ashabi. Rawahu Tirmidzi. Jadi sama ini, Bani Israel itu pecah menjadi 72 kelompok, dan umatku itu nanti akan terpecah 73 kelompok. Semuanya di neraka, kulluhum finnar illa millah, kecuali 1 kelompok. Nah, ini kan tadi masuk surga semua ya. Jadi ini disebutkan dalam hadis ini terpecah 73 kelompok. Semuanya masuk neraka kecuali 1 yang enggak masuk neraka itu. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Ketika ditanya itu, siapa itu ya Rasulullah?
adalah apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Jadi orang yang mengikuti, mencontoh Nabi dan para sahabatnya. Ini banyak lah dong. Kemudian semua saya contoh engkau dari kalam pina engkau lah pada sahabat ya. Dari kalam pina, dari jengkuknya, dari ini sudah. Pokoknya semua yang meniru, semuanya nanti sama nih. Jadi ada yang pertama tadi al-jamaah yang masuk surga itu. Kemudian yang kedua di sini ma'ana alaihi wa ashabi, yang kira-kira ngikutin Nabi dan para sahabat. Nah, hadis yang ketiga itu dalam riwayat yang lain dengan kalimat ketika ditanya siapa yang selamat itu, hum man kana ala misli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Mereka itu adalah orang-orang yang kondisinya seperti kondisiku dan kondisi para sahabatku pada hari itu. Jadi konteksnya yang disebut di sini adalah kondisi. Jadi modelnya seperti kemudian bagaimana dia berperilaku dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, sebagaimana kemudian Nabi SAW dan para sahabatnya. Ada riwayat dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Iftarakat Banu Israel ala 71 firqah, wa inna ummati sataftariku ala 73 firqah, kulluha finnar illa sawadul a'dham." Bani Israel itu terpecah menjadi 71 golongan dan umatku akan terpecah 73 golongan, semuanya di neraka kecuali sawadul a'dham, golongan yang besar, kelompok yang besar. Jadi kalau berdasarkan riwayat-riwayat ini bahwa ada nanti di umatnya Nabi Muhammad itu terpecah berkelompok-kelompok. Yang lalu kemudian disebut siapa yang selamat itu disebutkan satu saja. Nah, satu itu siapa? Al-jamaah. Yang kedua disebutkan adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang kemudian kondisinya ngikutin apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian yang ketiga adalah sawadul a'dam, kelompok besar. Jadi itu adalah kekuatan jamaah, lalu kemudian kekuatan meniru Nabi dan para sahabatnya, lalu kemudian itu adalah kelompok besar. Ini hadis-hadis ini biasanya sering dijadikan sebagai alasan untuk kelompok masing-masing atau orang-orang yang menyatakan bahwa sayalah yang dimaksud itu. Sayalah ahlus sunnah wal jamaah. Sayalah yang seperti Nabi dan para sahabatnya. Sayalah yang kelompok besar itu. Sehingga terus akhirnya saling terpecah belah. Baik jamaah yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan apa yang kemudian saya ingin sampaikan dari pendapat beberapa ulama berkaitan tentang ini. Saya ambil kitabnya Syekh Muhyiddin Abdul Hamid itu ketika menyunting kitab Al-Farqu Bainal Firaq, karya dari Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi. Beliau mengatakan bahwa para ulama berbeda di dalam menilai validitas hadis-hadis iftirakul ummah itu. Sebagian berpendapat bahwa dilihat dari aspek sanadnya hadis ini tidak sahih. Jadi hadis-hadis tadi itu ada yang memandang tidak sahih karena di antara perawi-perawinya ada yang perawinya lemah atau dhaif. Maka hadis-hadis ini tidak bisa dijadikan dasar legitimasi. Tetapi sebagian lalu menganggap bahwa hadis-hadis itu sahih atas dasar karena diriwayatkan banyak jalan. Jadi kan banyak itu warna-warnanya tadi itu, variasinya hadis itu banyak. Tapi banyak yang meriwayatkan tentang itu, ya. Sehingga kemudian hadis ini dianggap sahih. Ini pandangan pertama. Jadi ulama berbeda pendapat tentang hadis-hadis iftirakul ummah itu karena banyak perawinya yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Tapi ada yang mengatakan walaupun demikian karena banyak jalan yang meriwayatkan hadis-hadis semacam ini maka dianggap sahih.
Nah, pada titik ini hadis ini menerangkan keterbatasan umatnya Nabi Muhammad yang tergolong kelompok yang selamat itu, yang disebut dengan firqah najiyah atau kemudian at-taifah al-mansurah, yang secara umum golongan yang selamat itu di antara umatnya Nabi Muhammad disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah, yang mengikuti sunnah Nabi dan jamaah, berjamaah. Orang yang mengikuti sunnah Nabi dan para sahabatnya, dan orang-orang ini kemudian mengikuti apa yang menjadi tingkah pola dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu jamaah. Lalu kemudian orang menyebut kelompok kamilah, kelompok salafi kamilah yang kemudian seperti itu. Lalu yang lain juga mengatakan ahlus sunnah wal jamaah itu kami, bukan yang model begitu. Siapa sebenarnya yang aswaja itu? Dan siapa 72 golongan yang ke neraka itu? Apakah 72 golongan itu di dalam tubuh umat Islam atau di luar Islam? Karena semuanya mengaku adalah aswaja. Semua harokah, semua ormas mengakui bahwa kelompoknya adalah aswaja. Nah, luar biasanya memang sepanjang yang saya tahu dalam sejarah itu, memang semua menjadikan hadis-hadis ini sebagai legitimasi masing-masing kelompok, bahwa kelompoknya lah yang paling benar dan paling islami, sementara yang lainnya adalah masih tercampur-campur. Bahkan ada yang dituduh sesat, kafir, banyak melakukan bid'ah yang tidak sesuai dengan kelompoknya. Tetapi kemudian kelompok itu pun mengatakan bahwa kamilah ahlus sunnah, sedangkan kalian itu adalah yang tidak benar. Setidaknya kalau saya lihat di kitab Al-Milal wan Nihalnya Imam Asy-Syahrastani itu, kalau kita bisa melihat tadi itu dengan sebutan 72 kelompok, ada memang kelompok-kelompok di dalam aliran Islam itu yang memang dianggap menyimpang, seperti misalnya Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Sifatiyah, ada Khawarij, ada Syiah, ada Murji'ah, Ahlul Furuq, Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani yang tidak masuk Islam itu, kemudian Al-Majusi, kepercayaan kebatinan, ada juga para filosof-filosof yang kemudian banyak kemudian bertentangan pendapatnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu yang kemudian kalau kita lihat di Al-Milal wan Nihalnya Imam Asy-Syahrastani itu yang kemudian ada di tubuh umat Islam, memang itu ada, dan kalau di jumlah memang banyak. Apakah itu? Sedangkan yang lainnya ini adalah semuanya termasuk ahlus sunnah wal jamaah, walaupun ada sedikit perbedaan perilaku ibadahnya. Nah, misalnya saya ingin menyampaikan, Imam Ahmad dan mayoritas ulama itu menyebutkan bahwa al-firqah an-najiyah atau ahlul haq atau ahlus sunnah atau ahlul ilmi, ada beberapa kesimpulan yang bisa kemudian dikaji dari pendapat beliau. Pertama, bahwa hadis-hadis tadi itu masih diperdebatkan kesahihannya. Artinya masih bersifat zon, dugaan saja, bukan qat'i, bukan pasti seperti itu. Sehingga seperti pendapatnya Syekh Abdul Halim Mahmud itu menyatakan bahwa hadis ini dirawikan dengan beberapa susunan kalimat dalam berbagai kitab dan berbagai sanad. Tetapi yang menarik, kata beliau, Bukhari Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim itu tidak meriwayatkan itu. Jadi walaupun itu banyak tentang hadis-hadis tadi, tapi anehnya Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis. Nah, Ibnu Hazm kemudian menyatakan bahwa hadis ini tidak sah ditinjau dari segi sanadnya. Ada juga yang berpendapat seperti
Ibnul Wazir itu tidak boleh terjebak pada tambahan kata semua firqah akan masuk neraka kecuali satu, karena bisa jadi ini kalimat tambahan yang fasid, yang rusak. Ini bisa saja dimasukkan oleh kaum mulhid, orang-orang ateis yang mau memecah. Jadi sebenarnya tidak ada kalimat itu dalam hadis itu, bahwa semua masuk neraka kecuali satu. Jangan-jangan ini adalah kalimat sisipan yang dimasukkan oleh orang-orang ateis atau orang-orang mulhid. Itu kata pendapat Ibnu Wazir. Jadi jangan terjebak dengan kata-kata seperti itu. Kalau hadis yang pertama tadi kan menyebutkan semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ada juga kata beliau, ada teks hadis yang menyatakan bahwa yang binasa itu satu firqah saja, yaitu mereka yang sudah jelas dan pasti keluar dan memang bukan umat Islam, itu kaum zindik. Sedangkan semua firqah yang masuk dalam lingkungan Islam dan umatnya Nabi Muhammad semuanya akan masuk surga. 72 firqah itu akan selamat. Ada riwayat yang juga menyatakan seperti itu. Sehingga beliau menyatakan bahwa yang benar dan dianggap selamat di antara umatnya Nabi Muhammad dalam arti langsung masuk surga tanpa hisab dan tanpa memerlukan syafaat itu memang hanya satu firqah saja. Sedangkan yang lainnya tetap masuk surga walaupun harus melalui hisab. Ini pendapat. Jadi ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud itu adalah satu firqah, satu kelompok yang langsung masuk itu atau yang selamat itu yang disebut dengan firqah najiyah atau at-taif al-mansurah itu adalah memang satu firqah saja yang betul-betul memang perilakunya persis ya. Begitu sangat mencintai Nabi Muhammad, semuanya didasarkan kepada Nabi Muhammad. Itulah yang nanti satu kelompok itu yang langsung masuk surga tanpa hisab. Sedangkan yang kelompok yang lainnya umat Islam masih dihisab. Kemudian terakhir beliau berpendapat bahwa bilangan 70, 72, 73 itu hanya menunjukkan banyaknya memang kelompok-kelompok, bukan jumlah yang sebenarnya, sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas hitungannya tentang hitungan 70 itu. Kalau dalam bahasa Arab memang 70 itu maknanya 70 lebih itu adalah maknanya banyak. Nah, nasihat yang penting untuk kita ketahui bersama apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam masalah ini, beliau menyatakan begini. Ini penting. Terjadinya perbedaan-perbedaan macam-macam tadi itu jangan dijadikan bertengkar dan mengakui bahwa kelompoknya lah yang benar. Katanya Imam Al-Ghazali itu menasihati begini tentang ini. Kendalikan lidahmu sejauh yang dapat kamu lakukan terhadap ahlul kiblat. Artinya selama orang itu masih sholat dengan baik, maka mulutmu dijaga. Cak kafir, buat nahamu, munki pada apa aja, menghadap kiblat dengan baik. Tahan lidahmu untuk macam-macam. Jika kamu melihat seseorang yang hanya mempunyai keahlian fikih dan dia terlibat dalam mengkafirkan atau menuduh sesat orang lain, maka abaikan saja. Kamu tidak perlu terpancing dengan apa yang dikatakannya atau diladeninya. Sampaikan ajaran agama sesuai dengan kadar intelektual dan kemampuan orang. Untuk orang awam hati-hati dengan penjelasannya, pelan-pelan. Mungkin umatnya Nabi Muhammad sepenting bagus nolok Nabi swarga, cek karo-karan, cek gini-gini, itu disampaikan dengan cara rasional. Dan kemudian beribadahlah, kata Imam Al-Ghazali, bekerjalah dan beribadahlah dengan tekun, jangan sia-siakan waktu, itu yang paling penting. Akhirnya nasihat beliau kemudian memberikan contoh
kepada perilaku filosofis rapat dan lurusnya jamaah sholat. Sebelum memulai sholat, seorang imam hendaknya mengatur barisan sehingga menjadi rapat dan lurus. Dari Rasulullah SAW memberikan contoh, karena Rasulullah SAW yukbilu alaina biwajhihi qabla ayyukabbira fayaqul tarasu wa'tadilu. Adalah Rasulullah SAW menghadapkan mukanya kepada kami sebelum bertakbir sambil berkata, rapatkan, luruskan. Dan filosofi tentang rapat dan lurus dalam shaf jamaah ini, menurut penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama adalah merupakan kesempurnaan sholat berjamaah, min tamamatis sholat. Kemudian agar setan tidak memasuki sela-sela shaf untuk mengganggu, dan rapat dan lurusnya jamaah itu juga agar kemudian tumbuh rasa sayang dan cinta antara sesama muslim, sesama mukmin, tidak saling membenci, tidak saling mendengki dan berburuk sangka. Ada apa dengan kita? Kenapa harus saling bermusuhan padahal sudah pernah sholat berjamaah sama-sama, kakinya bertemu? Kenapa harus saling berburuk sangka dan saling membenci? Lalu di mana lurus dan rapatnya jamaah yang sudah pernah dilakukan? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kalau kita mengkaji dua hadis ini, yang pertama tadi bahwa kita semua akan masuk surga dengan jalan mentaati dan mengikuti sunnah Nabi. Dan di sisi lain diingatkan bahwa ada kelompok-kelompok yang bisa menjadikan dirinya tersesat karena dia kemudian jauh dari jamaah, dia jauh dari meniru apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, dan kemudian jauh dari kelompok-kelompok yang mengikuti kebenaran. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.